Halo sobat MTR Lele, kembali lagi kita bertemu di channel kesayangan kita. Pada kali ini kita akan membahas mengenai panen lele dengan ukuran konsumsi. Namun di sini kita akan melakukan sortir juga, dimana pada saat kita akan melakukan panen kita sudah memprediksi apakah hasil yang didapatkan sesuai dengan target yang kita tentukan. Pada kolam yang akan dipanen dengan ukuran 3x9 atau 3,5x9, dan di sini dilihatkan ada beberapa kolam dengan media dasarnya tanah, kemudian dindingnya ada dikasih batas men. Tujuannya di video-video sebelumnya sudah dijelaskan supaya tidak longsor pada pengikisan yang dimakan oleh lele. Panen lele yang dilakukan ini secara dikuras sampai habis airnya itu karena adanya beberapa hal, karena untuk menghindari atau mengantisipasi penyakit dari lele dengan ukuran yang sudah besar. Selain itu juga ada untuk panen keseluruhan, karena dari minggu-minggu sebelumnya sudah dilakukan panen. Kita diperlihatkan juga pada kolam yang masih ikan dengan ukuran kecil. Di sini dapat dilihat kita menggunakan mesin sedot atau mesin penguras air, dan air yang ada di dasar atau di dalam kolam ini kita alirkan ke persawahan, yaitu untuk tanaman padi, dapat juga digunakan untuk pupuk padi sehingga lebih subur. Pada pengurasan sampai habis ini dapat dilihat ikan sudah mulai banyak yang ukuran konsumsi pada panen kali ini. Dan untuk sebelum dilakukan pengiriman juga dilakukan sortir. Nah, di sini yang kerja juga sangat happy menunjukkan topi yang bertuliskan moto hidupnya. Di sini dilihat, nah, ikan-ikannya sudah mulai kelihatan dan kita akan melakukan sortir dilakukan dengan menggunakan bak yang nanti dapat ditunjukkan di video. Diperlihatkan juga ikan yang mati di dasar kolam. Kematian ikan ini sudah biasa pada kita melakukan di waktu panen, karena di waktu panen banyak sekali amoniak yang ada di dasar kolam. Amoniak itu kotoran dari sisa-sisa pakan. Dalam kolam ini pada tebar awalnya 5.000 ekor dan sudah terangkat sekitar 2-3 kintal. Jadi di kolam ini kemungkinan panen yang didapatkan 2 kintal, namun beberapa juga masih ada ukuran yang kecil, akan dipindah ke kolam dengan ukuran lele yang sesuai atau sepadan. Kemudian yang konsumsi akan dipilih dengan ukuran yang sesuai permintaan pelanggan, biasanya 8-10 atau 6-12 yang akan kita angkat dari kolam pembesaran ini menuju kolam tampungan yang akan dipisahkan sesuai dengan permintaan pelanggan-pelanggannya. Dan pada saat pengurasan atau pemanenan kita juga harus membersihkan dari dinding-dinding kolam, sehingga pada saat akan melakukan tebar bibit kolam sudah pada posisi yang bersih dan kondisinya sudah steril, sehingga bibit yang kecil
dari ikan lele ini dapat lebih sehat atau kuat dalam beradaptasi di kolam, karena sudah tidak ada penyakit-penyakit sisa dari ikan yang sudah konsumsi sebelumnya atau pada saat ini. Dapat terlihat ikan-ikan sudah mulai ramai dan kondisinya sehat-sehat, dan perlu diperhatikan juga pada saat melakukan pemanenan ini. Sobat MT Lele harus melakukan puasa ikan, sehingga pada saat dikuras tidak ada makanan dari perut ikan itu yang terbuang atau muntah atau dari perut dikeluarkan kembali karena masih stres dan belum dicerna, sehingga itu dapat merugikan untuk peternak maupun untuk pelanggan yang membeli. Untuk peternak lele, kerugiannya itu membuang pakan saja, sama saja seperti itu. Dan untuk pembeli atau agen pelanggan mengalami kerugian jika lelenya mengalami penyusutan yang sangat drastis karena pakannya itu terbuang, dan kondisi ikan yang stres dapat sampai mengakibatkan kematian pada ikan lele. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu melakukan sortir dengan bak ukuran besar dan juga ember. Kemudian alat selanjutnya yaitu serok atau jaring ini untuk menangkap. Kemudian bak yang berukuran besar nantinya digunakan untuk memilih lele dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau pelanggan. Dari video ini dapat dilihat ikan dengan ukuran yang sudah konsumsi kisaran 6-12 secara keseluruhannya seperti itu. Jika ukuran lele yang terlalu besar akan harganya biasanya lebih rendah karena dijual di pemancingan atau untuk indukan atau lain sebagainya. Kemudian harga tertinggi itu dikonsumsi. Kemudian di bawahnya lagi ada ukuran sangkal atau palangan atau yang sedang, biasanya dipelihara kembali atau dapat juga dilakukan untuk pembesaran di kolam selanjutnya. Dan di sini kita akan melepaskan ikan dengan ukuran yang lebih kecil atau belum masuk di ukuran konsumsi. Kemudian untuk lele yang sudah konsumsi akan kita muat di kolam penampungan yang setelahnya akan dipisahkan kembali untuk diantar ke pelanggan yang meminta ukuran sesuai dengan permintaan pasar mereka masing-masing, karena ada pelanggan yang meminta ukuran 6-8, ada yang 8-10, ada yang 10-11 sesuai dengan permintaan dari pelanggan tersebut. Sekian video atau pembahasan tentang pemanenan ikan lele, semoga bermanfaat. Semangat terus dalam berternak ikan lele.